atau merembesnya air ketuban tanpa disertai rasa kencang-kencang, tiba-tiba bior air ketubannya keluar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama aku Bidan Iis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil. Tentunya buat teman-teman yang lagi hamil atau mungkin lagi hamil anak pertama, kalian harus mengetahui ya tanda bahaya ibu hamil itu apa aja. Dan aku akan memberitahukan ke kalian tanda bahaya ibu hamil itu sesuai dengan ini, buku KIA. Nah, pastinya seluruh ibu hamil punya ya buku KIA ini, atau kita gampangnya itu menyebutnya dengan buku pink. Sebenarnya buku ini tuh sangat menarik loh teman-teman. Tuh bisa kalian lihat ya, di sini itu ilustrasinya jelas, bergambar dan berwarna juga. Jadi buat teman-teman yang masih males membaca buku ini tuh ya sayang banget sih ya, karena informasinya di sini begitu banyak sekali. Oke, tidak usah menunggu waktu yang lama, kita akan membahasnya. Pertama, yaitu tanda bahaya pada kehamilan adalah muntah terus-menerus ini dan tidak mau makan. Nah, tentu dong ini hal tanda bahaya pada ibu yang sedang hamil, karena jika ibu hamil ini muntah secara terus-menerus lebih dari 4 kali dalam sehari, otomatis dia akan merasakan yang namanya pusing, lemas, dan bahkan dia bisa kekurangan cairan. Nah, tentunya kondisi ini sangat mengancam keadaan ibu serta janinnya. Oleh karena itu, jika kalian merasa mual dan muntahnya ini tuh lebih dari 4 kali ya, muntah secara berlebihan lebih dari 4 kali, sebaiknya kalian segera langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar kalian tidak kehilangan cairan lebih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu demam tinggi. Ya, ini demam tinggi. Demam tinggi juga salah satu tanda bahaya pada kehamilan teman-teman. Karena apa? Demam tinggi pada ibu hamil bisa jadi menunjukkan adanya infeksi atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, perlu diketahui ya, demam yang biasanya kita menyebutnya itu sumer ya. Sumer ini disebut sumer kalau misalnya suhunya itu di atas 37,5. Misalnya 37,6, 37,7. Nah, ini kita menyebutnya dengan sumer ya istilahnya kalau orang-orang Jawa. Tapi kalau dengan demam tinggi, artinya suhunya ini di atas 38 derajat Celcius. Nah, apabila suhunya lebih dari 38 derajat Celcius dan ini tuh lebih dari 3 hari, otomatis kalian wajib nih periksa darah. Karena bisa jadi adanya reaksi infeksi di dalam tubuh kalian sehingga demam tidak kunjung turun. Dan jangan lupa untuk selalu periksa ke fasilitas kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah ini teman-teman, gambarnya yaitu bengkak pada kaki, tangan, wajah, dan sakit kepala dan bisa disertai dengan kejang. Nah, ini diagnosanya sih kita biasanya menyebutnya dengan istilah preeklamsi ya. Preeklamsi itu adalah suatu tanda-tanda gejala di mana tanda gejala sebelum terjadinya kejang, yaitu tensi tinggi di atas 140/100 mmHg, lalu disertai juga dengan kepala yang pusing berkunang-kunang, terus disertai dengan bengkak pada wajah, tangan, atau kaki. Nah, ini jika kalian mungkin menemui gejala ini, segera untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Karena bisa jadi ini adalah tanda-tanda preeklamsia. Nah, kalau kalian terlambat nih untuk periksa, bisa jadi kalian kejang ya, dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, kalian ini harus banyak-banyak belajar mengenai yang namanya preeklamsi pada ibu hamil. Preeklamsi ini awamnya biasa disebut dengan keracunan kehamilan. Oke, itu tanda bahaya kehamilan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu di sini
janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Jadi ibu hamil ini tuh harus selalu memperhatikan gerakan janinnya. Saat ini sih saya ini banyak sekali yang menemukan kejadian kalau bayinya sudah meninggal di dalam perut, padahal sangat disayangkan sekali. Usia kehamilannya tuh sudah aterem atau sudah memasuki masa persalinan. Tapi tiba-tiba ibunya ini kurang gimana ya, kurang respect gitu. Jadi gini, aku perlu memberitahukan kepada kalian seluruh ibu hamil, apabila kalian merasakan gerakan janin kalian ini tuh tidak seaktif sebelumnya, atau misalnya dalam sehari tuh gerakannya 20 kali, kok ini cuma 10 kali ya, kok ini cuma beberapa kali ya. Nah, kalian harus segera memeriksakan diri ke dokter atau ke bidan ya. Jangan sampai kalian periksa ini cuma ngomongnya gini, Kak, aku kok udah nggak ngerasa gerakan 2 hari ya. Aduh, itu udah telat banget ibu-ibu, kasihan janinnya. Jadi saya tuh sangat sedih banget kalau membahas tentang ini, karena gimana ya, kita tuh sebagai ibu harus aware, harus perhatian sama janin yang kita kandung. Jadi ya itulah intinya, kalau kalian merasakan gerakan janin kalian tuh berkurang, sebaiknya segera periksa, jangan menunggu sampai tidak ada gerakan baru kalian periksa. Itu sangat terlambat ya. Oke, tanda bahaya selanjutnya yaitu perdarahan. Jika kalian hamil dan mengalami perdarahan pada hamil muda atau hamil tua, di sini hamil muda atau hamil tua bukan usia ibunya ya, tetapi usia kehamilannya. Misalnya usia kehamilan baru memasuki 8 minggu, 12 minggu, terus terjadi perdarahan, atau usia kehamilan tua, yang tuanya ini maksudnya masih 35-36 minggu terjadi perdarahan. Nah, sebaiknya kalian segera memeriksakan diri ya ke bidan, karena ya itu merupakan tanda bahaya kehamilan. Kalau terjadi perdarahannya di hamil muda, ya itu berarti khawatirnya terjadi abortus atau keguguran. Dan kalau misalnya terjadi di hamil tua, ya khawatirnya ibunya ini akan melahirkan secara prematur. Selanjutnya adalah air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, ini mungkin banyak juga dialami oleh teman-teman ya. Keluarnya air ketuban atau merembesnya air ketuban tanpa disertai rasa kencang-kencang, tiba-tiba bior air ketubannya keluar. Nah, ya ini juga salah satu tanda bahaya sih ya, karena kita bisa menyebutnya tuh ini KPD atau ketuban pecah dini, dimana ketubannya ini merembes dulu sebelum waktunya persalinan, sehingga dikhawatirkan kalau ketubannya pecah dulu sebelum persalinan akan terjadi infeksi ke bayi yang dilahirkan. Karena apa? Bayi yang dilahirkan ini harus istilahnya tuh air ketubannya itu harus ada stok ya, karena dia kan melewati jalan lahir lah. Jalan lahir ini itu kalau nggak ada air ketuban, nah ini bayinya bisa nih terkena infeksi dari jalan lahir tersebut. Dan itu tadi, jeng, aku sudah membahasnya semua di sini. Tanda bahaya kehamilan ini ada di halaman nomor 8 dan 9 di buku pink kalian. Dan sampai di sini video pembahasan aku, dan aku harap video ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan apabila kalian merasa video ini sangat bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua, dan kita akan bertemu di video aku selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya, terus di love ya, atau di like di like dan di share ke teman-teman. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa nih tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.